Kembali di Corporate Action pemirsa, PT Repower Asia Indonesia Tbk berencana ekspansi ke bisnis data center. Kita akan membahas strategi bisnis perseroan bersama Direktur Utama PT Repower Asia Indonesia Tbk, Aulia Firdaus. Selamat pagi Pak Aulia, apa kabar Pak? Selamat pagi Mbak Cakri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ini ada rencana atau aksi korporasi yang akan dilakukan oleh perseroan akan masuk ke bisnis data center. Apakah memang ini kebutuhan yang sudah menjadi planning jangka panjang dari perseroan atau melihat kondisi saat ini semuanya harus serba digital dan perusahaan pun harus catch up dengan kondisi seperti itu, Pak? Iya, terima kasih Mbak Cakri dan para pemirsa sekalian. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita diberikan rezeki mengalami pandemi yang saat ini terjadi. Kami, halo? Ya, silakan Pak. Kami sebagai perusahaan properti melihat ini sebagai challenging dan peluang. Ada challenge dan ada peluang. Karena kita menganggap properti ini bukan hanya jual rumah, jual apartemen dan lain sebagainya. Kita punya konsep namanya properti edukasi yang kemarin sudah kami luncurkan bersama Darul Quran. Dan saat ini tidak selesai sampai di sana, kami pun meluncurkan properti digital, konsep properti yang berkaitan dengan bisnis digital. Karena apa? Pada prinsipnya bisnis digital ini semakin hari semakin berkembang ya. Kalau kita lihat berdasarkan data yang tadi disebutkan, pertumbuhannya mencapai 23% per tahun lebih, bahkan diperkirakan market size-nya mencapai 600 juta US dollar lebih di tahun 2025. Dan kemudian kalau kita cerita mengenai data-data dari riset, itu banyak sekali yang menyebutkan ke depan ini akan sangat besar sekali peluang bisnis digital. Oke, Pak Aulia. Nah, dengan kita mau menangkap dengan rencana atau ada corporate action dari perseroan untuk lebih menyasar lagi atau untuk masuk ke bisnis data center, seperti apa grand design dan roadmap untuk investasi di data center ini? Yang kita tahu infrastruktur di digital juga tidak sedikit begitu. Bagaimana dengan perseroan? Ya, saya mau tanya dulu satu ya. Kita tadi bicara tentang data dan sebagainya. Saya bicara tentang yang real-real aja di sekitar kita. Mbak Cakri, handphonenya sekarang memorinya berapa besar? Mungkin 125 giga, terus kemudian 512 atau bahkan ada 1 tera. Sebelumnya pernah nggak mengalami hang gara-gara kelebihan data? Kelebihan data dan kekurangan kapasitas begitu ya? Iya. Pernah kan? Oleh karena itu, data center di tangan kita aja kekurangan. Bagaimana data center di seluruh Indonesia? Benar nggak? Jadi kita nggak usah cerita banyak diskusi riset di sekitar kita aja udah kekurangan kok, begitu kan? Dengan banyak aplikasi, dengan banyak UKM dan sebagainya. Dan grand design kita properti ya Pak Aulia ya. Ini pun dialami oleh di bisnis properti ya, yang butuh begitu banyak besar kapasitas data untuk melayani para konsumen begitu. Betul sekali. Jadi semakin banyak startup, semakin banyak UKM, semakin banyak pengguna mobile cellular phone, itu data akan semakin besar. Dan kita akan grand design kita adalah menjadi solusi buat itu semua. Oke, baik. Jadi berapa nih investasi yang disiapkan oleh perseroan, Pak Aulia? Oh, ini kalau yang disiapkan ini kita belum bisa publish karena masih dalam pembicaraan dengan partner strategis. Yang jelas kita bersiap untuk menjadi one of the leading market player di industri ini ke depan, insya Allah. Baik. Dengan izin Allah ya. Baik, mitra strategis yang mungkin akan dirangkul menjadi mitra dalam memasuki bisnis di data center ini, ada siapa saja mungkin? Ya, kita sedang berbicara dengan mitra di onshore dan offshore ya. Insya Allah dalam beberapa hari ini saya juga akan ketemu berbagai big market player, dan mudah-mudahan ini akan memberikan juga melengkapi hal yang sudah ada. Jadi kita tidak berniat untuk menyaingi, tapi kita berniat bersinergi. Karena konsep kami adalah
data center ini menjadi hyperlocal data center yang berhubung dengan hyperscale data center di internasional. Jadi bayangannya begini, kalau data center semua kita mengandalkan satu titik di luar di internasional, tiba-tiba putus, maka itu akan bermasalah. Nah, kalau kita punya local regional data center yang kita siapkan, ini akan lebih seru lagi, mempercepat juga yang namanya edge computing gitu, komputasi di tepian. Nah, ini yang kita harap melengkapi dan menjadi solusi buat masyarakat ke depan, sehingga ekonomi digital di Indonesia akan lebih seru lagi ke depan. Betul, apalagi akan lebih real lagi ke depan. dari industri properti justru muncul ya begitu ya. Tapi ini berbicara untuk persiapan masuk ke bisnis data center, Pak Aulia. Ini nampaknya persiapan yang paling besar adalah dari infrastruktur, karena tadi edge computing, dan juga SDM mungkin. Karena bergerak di bidang properti, SDM terkait digitalnya yang harus juga lebih dikembangkan. Sudah seperti apa proses untuk ke sana? Singkat saja kita akan menuju ke segmen 2. Setuju, karena memang kita banyak lahan, bahkan banyak yang mau bekerja sama lahan dengan kami, begitu, untuk memanfaatkan lahannya, mendapatkan recurring income, benar nggak? Di antaranya kan ini sama aja kita mendapatkan recurring income kan, kita mulai kayak di gambar saya ini, kita mempersiapkan buildingnya, mempersiapkan infrastrukturnya untuk bisa menjadi solusi buat penyimpanan server, penyimpanan data, penyimpanan digital ekonomi ke depannya begitu. Jadi seru sekali ini ke depan. Oke, baik. Dan nampaknya perseroan sudah on the right track begitu ya untuk mempersiapkannya. Baik, kita akan lanjutkan dialog corporate action ini sesaat lagi. Pemirsa tetaplah bersama kami. Pemirsa, PT Repower Asia Indonesia Tbk telah melantai di Bursa Efek Indonesia sejak akhir tahun 2019. Rekan Anggita Wulandewi akan menyampaikan berbagai informasinya untuk Anda. Anggi, silakan. Ya, Cakri dan pemirsa, nilai saham emiten berkode REAL sejak bulan lalu terlihat mulai menggeliat. Kita simak sekilas data perseroan dan juga kinerja sahamnya. Ya, kita lihat emiten dengan kode saham REAL ini tercatat di Bursa Efek Indonesia melantai di BI pada 6 Desember 2019, terdaftar di papan pengembangan, bergerak di bidang usaha utama real estate yang dimiliki sendiri atau disewa, kemudian berada di sektor properti dan real estate, selanjutnya berada pada industri pengelola dan pengembangan real estate. Kita lihat untuk pemegang saham PT Repower Asia Indonesia Tbk, ada PT 6 Berlian Sinergi yang memegang sebanyak 3,1 miliar lembar saham atau sebesar 46,72%. Selanjutnya ada PT Harmoni Harum Propertindo yang memegang sebanyak 15,58% lembar saham atau total sebanyak 1,03 miliar. Selanjutnya dimiliki oleh masyarakat sebanyak 37,7%, yaitu sebanyak 2,5 miliar lembar saham. Selanjutnya kita lihat pergerakan nilai saham REAL. Pada 13 Agustus saham diperdagangkan seharga atau di level Rp50 per lembar sahamnya. Kemudian terus menunjukkan peningkatan pada 19 Agustus naik ke level Rp118 per lembar saham. Kemudian mencapai level tertinggi pada 15 September, yaitu berada pada level Rp129 per lembar saham, dan pada 20 September berada pada level Rp121 per lembar saham. Demikianlah sejumlah data dan juga pergerakan saham dari Repower Asia Indonesia Tbk. Selanjutnya kembali ke Cakri di studio. Baik, terima kasih Anggita untuk informasi grafis yang Anda hadirkan tadi. Dan kembali bersama Direktur Utama PT Repower Asia Indonesia Tbk, Bapak Aulia Firdaus. Pak Aulia, selaku Direktur, Anda melihat pergerakan saham ini nampaknya cukup stabil. Justru ada kecenderungan mengalami kenaikan, meskipun kemarin sempat turun ya di 121, tapi tidak terlalu signifikan. Seperti apa komentar Anda melihat pergerakan nilai saham dari REAL sendiri? Pada prinsipnya manajemen kita hanya mengurusi hal-hal yang berkait fundamental ya. Masalah persahaman kami serahkan kepada investor, market, dan lain sebagainya untuk melihat bagaimana kinerja kami dan bagaimana rencana-rencana kami ke depan. Saya rasa yang perlu digarisbawahi adalah kami terus berusaha untuk menghadirkan usaha-usaha yang memaksimalkan benefit buat shareholder value kami ke depan.
Baik, dan apa yang mungkin bisa dilakukan oleh perseroan mewakili Pak Aulia sendiri begitu selaku Direktur Utama untuk meyakinkan investor bahwa bisnis properti ini masih prospektif, apalagi ada rencana aksi korporasi yang akan dilakukan oleh perseroan untuk mulai masuk ke data digital bisnis data center begitu Pak? Ya, seperti kita ketahui bersama di dalam masa pandemi dan ke depan ini ada sektor-sektor yang sangat tahan terhadap krisis. Di antaranya sektor pendidikan, sektor IT, dan juga sektor kesehatan, serta makanan begitu ya. Nah, kami ingin mengkombinasi properti dengan berbagai sektor itu. Oleh karenanya kami hadir dengan properti edukasi bersama pesantren-pesantren yang kami siapkan untuk bisa menjadi partner kami ke depan. Yang kedua, kami juga masuk ke dalam properti digital. Nah ini kan seru sekali ya, bisa kebayang bagaimana ke depan prospeknya mudah-mudahan akan semakin cerah ya, dan mudah-mudahan ini akan semakin baik lagi sehingga kita bisa mendapatkan ceruk market dari pangsa pasar digital. Dan tidak kalah itu, ini bukanlah hal yang baik dan akan ada banyak langkah-langkah strategis lain yang akan kami tempuh dalam rangka memajukan perusahaan. Saya rasa itu. Baik, properti digital ini yang tadi Anda katakan memang menarik, jadi tidak lagi harus secara fisik untuk melihat properti yang ingin dituju oleh calon pembeli, tapi kita sudah mulai bisa merambah dunia digital begitu ya untuk melihat prospek dari sebuah properti begitu. Betul, betul. Nanti juga kami berencana untuk masuk menjadi the first digital property company. Jadi nanti bagaimana, kan sekarang eranya digital, semua dicatat dalam digital. Dengan semakin majunya teknologi blockchain, itu saya rasa kita juga harus menjadi bagian integral yang bisa memajukan ekonomi Indonesia melalui teknologi tersebut. Baik. Saya rasa itu. Baik. Kasihkan dengan kami. Ya, oke Pak Aulia, kita akan lanjutkan perbincangan kita masih di segmen terakhir nanti. Corporate Action akan segera kembali pemirsa usai Just Update sesaat lagi. Kembali lagi di Dialog Corporate Action pemirsa, masih bersama Direktur Utama PT Repower Asia Indonesia Tbk Bapak Aulia Firdaus. Pak Aulia, kita kembali membahas ke bisnis data center begitu. Ini Anda tadi katakan sudah ada target untuk menggait mitra-mitra strategis, tapi tadi disebutkan sudah menyasar ke 2 kawasan yang memang kita kenal ini juga berkembang begitu data service dan juga bisnis digital di sana, ada Cikarang dan juga Tangerang kalau tidak salah. Seperti apa konkret yang sudah dijalankan oleh perseroan untuk pengembangan itu? Ya, jadi kita sedang melakukan kajian yang mendalam karena ini akan masuk ke dalam rencana bisnis kami di akhir tahun ini dan awal tahun depan. Karena kita lihat dari konsep kami yang mengangkat konsep regional data center ini, kami ingin mendekatkan data center itu kepada para pengguna. Sehingga nanti apa yang kejadian putuslah jaringan dan sebagainya karena hanya bergantung kepada satu data center di luar negeri, itu tidak terjadi lagi. Tapi kami tetap hal itu. Oleh karena itu sebenarnya tidak hanya di 2 tempat ini. Beberapa tempat lainnya juga sedang dalam proses. Mungkin nanti ada pentahapan-pentahapan lainnya. Karena ini yang serunya adalah pengguna internet di Indonesia sangat besar sekali. Sehingga masih terus growing. Itulah dia yang kita sasar ke depan. Bagaimana nanti mereka akan lebih cepat transaksinya, perbankannya, kemudian di stock marketnya, kemudian di digital marketnya, semua dengan dekatnya data center yang mereka gunakan akan semakin cepat dan tidak ada gangguan. Dan data center regional ini akan terhubung dengan data center global nanti ke depan. Baik. Jadi tidak ada lagi keluhan begitu ya, adanya lag atau hambatan dalam bisnis data center ini. Dan pemirsa dan Pak Aulia, kita akan sejenak jeda terlebih dahulu karena kita akan menuju ke Cilegon kita di Corporate Action bersama Repower Asia Indonesia Tbk, masih bersama Pak Aulia Firdaus. Pak Aulia, satu pertanyaan terakhir Pak, jika
ini sudah berjalan proses untuk memasuki bisnis data center. Berapa target atau proyeksi yang ditargetkan oleh perseroan untuk pencapaian pendapatan dan laba bersih untuk tahun ini dan nantinya saat ini memang sudah berjalan dan beroperasi begitu untuk digital property yang perseroan lakukan? Ya, terima kasih Mbak Cakri. Yang jelas ini adalah bisnis masa depan yang kita sudah masuki dari masa kini. Dan ini seperti tadi saya bilang bahwa prospeknya, peluangnya sangat besar sekali. Karena kita pun merasakan sehari-hari mengenai digital teknologi ini. Dan mudah-mudahan kita sebagai provider ke depan akan menghasilkan, memperkuat sisi recurring income. Karena di bisnis properti selain kita jual beli aset properti juga jual beli properti, kita pun perlu memperkuat sisi pendapatan berkelanjutan. Dan ini akan diperkuat dengan bisnis data center. Mengenai angkanya, mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa publish target-target ke depan dan sebagainya. Yang jelas ini akan sangat memberikan value buat kami di sisi company. Dan juga akan memberikan pada akhirnya akan memberikan manfaat juga kepada para pemegang saham kami, masyarakat pada umumnya, dan perekonomian Indonesia juga secara global pada sejatinya seperti itu. Sehingga kami sangat yakin karena digital ini semakin hari semakin dibutuhkan. Tidak ada yang terlepas dari aspek digital. Dan mudah-mudahan ini akan menjadi salah satu sumber income yang besar buat perusahaan kami ke depan. Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya untuk berbincang terkait seperti apa prospek dari Repower Asia Indonesia Tbk, Pak Aulia Firdaus, Direktur Utama PT Repower Asia Indonesia Tbk. Salam. Terima kasih, Mbak Cakri.